Alhamdulillah, amma ba'du. Teman-teman, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini, kita akan bicara tentang sirah nabawiyah atau sejarah Nabi. Tentu kita tahu kenapa sirah nabawiyah itu penting, karena yang pertama ya wujud real dari turunnya Al-Quran dan juga hadis Nabi itu kalau mau kita buat dalam bentuk yang lebih realistis gitu ya, itu adanya di sirah nabawiyah. Soalnya kalau Al-Quran kan turun itu sepotong-sepotong. Begitu juga hadis sepotong-sepotong. Banyak sih ayatnya, banyak sih hadisnya, tapi dia tidak terjalin sebagai sebuah cerita gitu ya. Sehingga yang namanya sepotong-sepotong pasti nanti pemahamannya juga sepotong-sepotong. Nah, biar ayat Quran atau hadis itu tidak terasa sepotong-sepotongnya, dia harus dibuatkan timeline. Nah, sirah nabawiyah itu pada dasarnya adalah Al-Quran dan hadis yang dimasukkan ke dalam timeline. Dengan demikian kita jadi bisa dapat gambaran utuh tentang peristiwanya apa, kejadiannya bagaimana, lalu ada latar belakangnya, kemudian dan bagaimana kemudian sesungguhnya kedudukannya di masa itu tuh kayak apa. Jadi untuk mendapatkan gambaran yang utuh lah gitu ya dari Al-Quran dan hadis itu sebenarnya adanya malah di sirah nabawiyah gitu sebenarnya. Dan dengan mengenal sirah ya pastinya kita jadi punya sosok ya teladan Nabi Muhammad SAW itu kayak gimana, para sahabat tuh kayak gimana. Jadi kalau dikatakan telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan gitu ya. Nah, bagaimana menjadikan beliau suri toladan itu ya tentu kita harus banyak referensi kan. Dan referensi yang paling mudah, yang paling dekat sama kita ya sirah nabawiyah begitu ya. Nah, itu kenapa kita harus bicara atau kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah. Hanya saja kemudian yang menjadi tantangannya setelah kita katakanlah punya rujukan pada sirah nabawiyah, itu kan begini, kita kan disuruh merujuk dan menjadikan sosok Nabi Muhammad dan juga para sahabat itu sebagai tadi suri toladan. Nah, yang jadi tantangannya kan begini, masalahnya adalah kita ini tidak hidup di zaman mereka, ya. Jadi bagaimana mungkin kita meneladani sosok orang-orang hebat sebenarnya ya, tapi yang sama kita tuh terpaut jarak jauh banget gitu, 14 abad. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ya bagaimana kemudian kita bisa memahami keadaan di masa itu saja, itu jadi susah ya. Apalagi kemudian harus menariknya ke zaman sekarang gitu. Saya kasih contoh susahnya ya atau tantangannya menjadikan sirah nabawiyah yang sebenarnya itu justru sudah jadi mudah ya, karena Quran itu teori, hadis itu teori, tapi prakteknya kan di sirah nabawiyah. Anggaplah kita sudah menguasai sirah. Cuman yang jadi tantangan berikutnya kan bagaimana kita bisa memahami sirah itu. Ya bukan sekedar dia data gitu ya, bukan sekedar fakta, tapi kita bisa memahami kenapa itu begitu gitu ya. Misalnya gini, faktanya Nabi Muhammad SAW itu ya orang yang hidup di zaman era-era sebelum modernisasi gitu ya. Belum ditemukan teknologi, belum ditemukan penemuan-penemuan besar dan sebagainya. Hidup masih di zaman yang ya istilahnya masih sangat terbelakang lah begitu ya. Kalau kita bandingkan dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang gitu. Bayangkan kalau di zaman Nabi itu, mohon maaf, sekedar orang buang hajat ya, itu pun belum ada yang namanya WC atau kloset gitu ya di dalam kamar mandi di rumah. Kebayangkan ya, misalnya kalau zaman sekarang masih ada tuh yang kayak gitu, tapi mungkin perumahan-perumahan di pelosok ya, di kampung, di daerah gitu yang jauh dari perkotaan, yang kalau kita pun nginep di kampung terpencil itu, giliran kita mau ke toilet gitu, puyeng juga kita. Kenapa? Ternyata di dalam rumah itu tidak ada toilet. Jadi kalau kita pengen, kalau mau kencing sih gampang kali ya, kita meper-meper aja gitu di pohon apa di apa. Tapi kalau buang hajat gitu ya, BAB gitu kan, itu harus jalan berapa jauh ke sungai gitu kadang-kadang, atau ke ya pokoknya kalaupun ada WC, WC-nya itu nggak di dalam rumah gitu, harus jalan dulu.
mungkin pernah nonton ya episode-episode Sidul anak sekolahan di RCTI zaman dulu ya. Kan rumahnya Bang Dul tuh ya, rumahnya Babe Benyamin Sueb itu kan gitu. Juga di dalam rumahnya itu nggak ada kamar mandi. Jadi kalau mau ke belakang gitu ya, benar-benar belakang dalam arti sesungguhnya. Maksudnya keluar dari rumah di halaman belakang, nah di pojokan sono baru ada sumur yang ditimba dan di sampingnya baru ada WC-nya gitu. Kan ribet gitu ya. Nah sedangkan kalau di zaman Nabi nggak ada WC-nya, memang WC-nya itu ya padang pasir yang luas gitu. Dan tambah lagi jadi masalah adalah ketika WC-nya itu ya karena dia bukan Indonesia ya, di padang pasir, di gurun, maka orang di zaman itu tuh mohon maaf ceboknya pun juga pakai batu gitu kan. Nah itu kan fakta real gitu ya, yang kita nggak mengada-ada, tidak menambah-nambahi, tidak mengurangi, ya begitulah faktanya gitu kan. Nah tentu ada terjadi benturan peradaban gitu ya, clash of civilization gitu. Kalau kita baru sekedar menyelami kayak apa realitas kehidupan di zaman Nabi itu gitu kan. Nah tantangan berikutnya adalah kemudian apa mesti atau bagaimana ya, apa harus gitu. Tata cara buang hajatnya Nabi, para sahabat dan masyarakat di zaman itu tuh apa harus kita jadikan rujukan gitu. Ya tentu kan jawabannya nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Nah itu tanda masalahnya. Terus jadi gimana, kita harus pilah-pilah kehidupan di zaman Nabi mana yang sekiranya ini cocok nih gitu kan, kita pakai gitu. Terus wah ini nggak cocok nih, kita buang. Nah itu kan sebuah masalah lagi gitu kan. Dalam hal memilah-memilih itu belum tentu kita semua punya kesepakatan. Yang ini pakai, yang ini enggak, yang ini pakai, yang ini enggak, ya kan? Bahwa pada dasarnya kita harus merujuk kepada kehidupan Nabi, ya itu sih kita nggak usah ribut ya, kita emang udah sepakat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kan udah pasti gitu kan. Tapi kan faktanya kan nggak bisa semuanya dipakai gitu. Dengan demikian harus ada nih yang dipilah-pilah gitu kan. Yang ini cocok kita pakai, yang ini enggak. Nah cocok nggak cocok kan ya relatif dong. Dan subjektif juga ya kan. Mungkin buat sebagian orang ya begitu cocok gitu. Tapi buat sebagian orang lain enggak gitu. Saya kasih contoh lain nih dari Sirah Nabawiyah misalnya. Kebiasaan Nabi dan para sahabat sebagai orang Arab ya. Ya dari segi kuliner lah gitu ya. Mereka itu kan terbiasa minum susu. Karena memang ya begitulah adat istiadatnya mereka. Mereka punya kambing yang banyak. Nabi kan juga pengembala kambing juga kan. Nah kambing itu dipelihara selain tentu nanti dimakan dagingnya. Yang keseharian itu ya diambil susunya. Dan mereka terbiasa minum susu gitu kan. Nah disunnahkan lah, bukan disunnahkan. Dalam hadis Nabi disebutkan Nabi suka minum susu, itu suka gitu kan. Nah terus yang jadi masalah kan gini. Kalau Nabi suka minum susu, pertanyaannya di kita orang Indonesia nih ya, apakah jadi rujukan juga gitu kita harus minum susu kayak Nabi gitu. Ya sebagian orang bilang enggak lah, itu kan Nabi gitu kan. Perut kita ini perut Melayu, kebanyakan susu, sering-sering ke WC gitu ya. Perutnya mules-mules melulu gitu karena nggak cocok gitu ya. Antara perut kita dengan susu, sehingga ya secara fisik ya Rasulullah itu kita nggak bisa tirulah dalam hal urusan minum susunya. Apalagi kalau kita perhatikan susu di zaman Nabi itu kan bukan susu bubuk full cream kemudian dikasih rasa macam-macam, enggak kan, susunya betul-betul asli kambing. Bahkan tidak dimasak ya, tidak dipasteurisasi gitu loh. Cuman ya begitu disusu diperes, taruh di katakanlah ember dan diminumnya langsung dari embernya rame-rame gitu. Satu ember banyak mulut lah gitu. Nah itu valid, itu informasi seperti itu valid banget, sahih gitu ya. Nah itu kan faktanya. Kita ketika mempelajari Sirah Nabawiyah sampai kayak gitu tuh, ini gimana ya? Budaya minum susu satu ember rame-rame mentah itu apakah termasuk bagian dari syariat Islam? Nah itu yang jadi masalahnya di situ. Ya kita juga nggak sepakat. Ada yang bilang oh iya pokoknya apapun yang Nabi lakukan itu adalah bagian dari syariat. Yang lain bilang ya enggak lah. Yang bagian syariat tuh kita makan minum demi untuk menyambung hidup ya. Tapi kalau menunya apa yang dimakan apa yang diminum kan ya kembali kepada
budaya tradisi masing-masing kan. Nah di situ sebenarnya yang jadi masalah. Sirah nabawiyahnya sih insya Allah nggak ada masalah ya di kita gitu. Kita semua pelajari dan kita tahu dan sebagainya. Cuman yang jadi masalah adalah what next gitu loh. Apa tindakan kita berikutnya setelah kita tahu faktanya kayak gitu ya. Nah jamaah sekalian hadirin yang dirahmati Allah, problem yang berikutnya lagi ya dalam masalah sirah nabawiyah itu ternyata kan juga kita menemukan banyak versi, banyak riwayat ya. Ini yang kadang-kadang kita juga kurang kurang mendalam ya memahami sirah itu. Kenapa? Karena selama ini kan kita selalu dikasih satu versi. Ya, padahal yang namanya sejarah itu tidak mungkin cuman ada satu versi. Karena kan sejarah itu kan istilahnya laporan yang sifatnya subjektif. Ya, ada laporan yang dibuat satu orang dengan orang yang lain ketika menceritakan satu hal itu belum tentu sama gitu. Sudut pandangnya, angle-nya, cara dia bertutur dan sebagainya. Nah, sejarah itu begitu juga. Apapun sejarah manusia, pasti versinya nggak cuma satu, ada 2 versi, 3 versi, 4 versi, 5 versi. Tidak tertutup juga pada sirah nabawiyah. Itu banyak versinya. Ya, sebagai contoh yang sederhana saja, kita sih kalau umat Islam di Indonesia umumnya sudah terlanjur mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah gitu kan. Itu pelajaran SD kita tuh dari kecil udah begitu. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal gitu ya. Nah tetapi ketika sampai pada level kritik sejarah gitu ya, coba dicek gitu ya pakai perhitungan kalender Masehi dan Hijriah, mundur ke belakang. Apa benar tanggal 12 Rabiul Awal itu jatuhnya hari Senin pada tahun itu? Nah itu dilakukan penelitian tuh. Dan ternyata hasilnya ini mengejutkan. Antara yang salah harinya atau yang salah tanggalnya. Tapi yang jelas 12 Rabiul Awal itu bukan hari Senin. Gitu. Tanggal 12 Rabiul Awal ternyata bukan hari Senin. Nah padahal kalau kita baca dalam hadis Nabi Muhammad lahir hari apa, itu hadisnya cukup banyak dan kuat bahwa Nabi itu lahir hari Senin. Nah sedangkan tanggal 12 Rabiul Awal itu nggak terlalu banyak yang istilahnya yang menetapkan gitu. Tapi kalau Senin iya. Buktinya kita kan kalau hari Senin dan Kamis itu puasa kan. Nabi juga puasa Senin Kamis, dan ketika ditanya kepada Nabi kenapa puasa hari Senin dan hari Kamis, ya kata Nabi itu adalah hari di mana amal-amal kita tuh sedang dilaporkan dan aku sangat suka kalau pas lagi dilaporkan amal-amal itu saya sedang dalam keadaan puasa. Satu. Yang kedua, ya itu kenapa kita puasa hari Senin, karena kata Nabi saya dilahirkan di hari Senin gitu. Nah hadis yang menyebutkan Nabi dilahirkan hari Senin itu kuat sekali. Nah sedangkan 12 Rabiul Awal itu jadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau mayoritas memang tetap 12 Rabiul Awal, tapi kayak Al-Mubarakfuri atau beberapa ahli sejarah ya mengatakan bahwa kalau mau dipasin hari Senin sebenarnya itu bukan 12 tapi 9 gitu. Kalau 12 Rabiul Awal itu adalah hari Jumat ya. Kan gini, kalau Senin itu 9, Selasa 10, Rabu 11, Kamis 12. Oh, 2 hari Kamis harusnya gitu. Hari Kamis tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau Senin bukan 12 tapi 9 gitu. Itu ya, ketika saya baca bukunya Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Al-Mubarakfuri, ini pemenang hadiah Raja Faisal ya, sebagai buku yang memenangkan lomba penulisan Sirah Nabawiyah. Yang nulis Al-Mubarakfuri, Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, orang India. Nah beliau itu kemudian jadi juaranya. Nah di bukunya itu ya yang kita kenal dengan Ar-Rahiq Al-Makhtum, sudah banyak terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, itu disebutkan Nabi lahir bukan 12 Rabiul Awal tapi 9 gitu. Nah ini kan 2 versi yang yang bikin kita confuse gitu kan. Nah padahal ternyata kalau kita mau selami lagi sirah nabawiyah,
makin banyak lagi perbedaan-perbedaan pendapat. Misalnya nih ya, kan kita sering dengar tuh sholawat atau lagu lah ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da gitu ya. Itu kan apa ya namanya? Lantunan lagu yang dikumandangkan oleh para sahabat Ansor ketika Nabi datang dari Mekah sampai di Madinah hijrah gitu kan. Tala'al badru alaina gitu. Nah, tapi ternyata setelah dianalisis gitu ya, isi dari Tala'al badru alaina itu nggak cocok kalau menyambut orang yang datang dari Mekah. Kenapa? Karena di ayat di teksnya itu bunyinya gini. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kami. Dari mana terbitnya? Min saniyatil wada. Dari tempat di Madinah yang disebut saniyatil wada. Nah, saniyatil wada itu satu titik yang arahnya itu di utara. Di utara. Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak datang dari utara karena posisi Mekah itu adanya di selatan. Jadi nggak mungkin Nabi itu muterin ke Madinah masuk dari utara gitu ya. Datangnya pasti dari selatan gitu. Nah, kalau dari selatan namanya bukan Saniyatil Wada. Terus ada diskusi. Jadi itu lagi nyambut siapa? Penyambutannya pasti, tapi nyambut siapa? Nah, sebagian ulama ahli sirah mengatakan, oh itu mah menyambut Nabi juga, tapi bukan pas hijrah, itu datang dari satu peperangan yang adanya di utara gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi sirah nabawiyah itu juga sama seperti ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu fikih yang ada khilafiyahnya, seperti ilmu tafsir yang ada khilafiyahnya, seperti ilmu hadis yang juga ada khilafiyahnya. Nah, sirah itu ada khilafiyahnya juga, gitu kan. Nah, dengan adanya khilafiyah di dalam sirah nabawiyah, ya maka kita juga harus wise, harus bijak gitu. Karena boleh jadi kita mengatakan Nabi begini, tapi versi yang lain mengatakan tidak gitu ya. Nah, jadi itu adalah satu problem tersendiri yang harus diselesaikan bagi mereka yang belajar sirah nabawiyah. Selain problem yang tadi saya sudah sebutkan, kendala benturan peradaban ya. Karena Nabi hidup di zaman kapan, kita hidup di zaman kapan dengan dua latar belakang budaya yang bertentangan lah pastinya, berbeda banget gitu ya. Orang Arab gitu ya, cara dia bertutur itu beda banget sama orang kita. Orang Arab hari ini nih ya, kalau menurut telinga kita orang Indonesia kasar gitu loh. Kasar omongannya itu ya kan, kurang beradab lah, kurang sopan gitu. Nggak elok, nggak layak gitu. Kalau kita ngomong kayak gitu sama orang tua dengan gaya kayak gitu di Jawa ini, di Indonesia, oh kualat itu gitu kan. Tapi orang Arab it's okay, nggak ada masalah. Ya karena perbedaan budaya tadi. Masalahnya Nabi kita, Nabi Muhammad itu orang Arab, gitu. Jadi kalau Nabi Muhammad ngomong, ya pastinya selain dengan bahasa Arab, dengan gaya bahasa yang biasa orang Arab pakai, gaya bahasa. Dan gaya bahasa orang Arab, kalau kita melihatnya dari sudut pandang sini, dari sebagai Indonesia, gaya bahasa orang Arab itu memang gayanya gaya hiperbol, gaya melebih-lebihkan segala sesuatu. Ngomong biasa aja sedikit-sedikit sumpah demi Allah gitu kan. Gimana nih rasa tehnya, wallahi enak banget, wah gitu jawabnya, wallahi demi Allah gitu. Kalau kita kan minum teh biasa aja, ya gimana tehnya, ya lumayan gitu kan. Orang Arab enggak, wallahi demi Allah, gitu, demi Allah yang kedua orang tuaku ada di dalam genggamannya, wah gitu. Bahasanya itu terlalu terlalu melebih-lebihkan begitu. Tapi memang begitulah gaya orang Arab. Kalau ngomong ya menurut ukuran kita itu berlebihan, menurut ukuran kita ya. Tapi kalau menurut mereka enggak, biasa aja gitu, ya kan. Dan orang Arab ya terus terang ya, termasuk jenis bangsa yang kalau ngomong tuh banyak gitu. Arab ketemu Arab udah nggak berhenti tuh ngomongnya gitu kan. Sementara kalau kita di orang Indonesia diem gitu. Ya nggak banyak omong gitu, tapi kalau orang Arab tuh emang omongnya banyak gitu. Makanya orang Arab tuh suka ngomong gitu, dan kadang-kadang yang ngomong bukan hanya mulutnya, yang ngomong juga tangannya. Coba perhatikan orang Arab kalau ngomong tuh dia nggak bisa begini sambil ngomong tangannya begini, nggak bisa. Kalau ngomong pasti begini
begini, wah macam-macam gitu kan. Yang ngomong tuh bukan hanya mulutnya tapi wajahnya, ekspresinya, matanya, tangannya. Kalau perlu seluruh tubuhnya pun juga ikut berbicara, nah gitu. Nah, dan yang unik adalah hadis-hadis Nabi itu kayak gitu, karakteristiknya agak susah ya diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena nggak enak gitu kalau diterjemahkan. Misalnya gini ya, Nabi mengatakan, ini sabda Nabi beneran nih, eh, saling mencintailah kamu sesama saudaramu, saling mencintai sesama saudara. Dan kalau kamu mencintai saudaramu, katakan, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu di jalan Allah, kan gitu ya kan. Itu bukan antara laki dan perempuan, itu antara laki-laki dengan laki-laki. Jadi Nabi menyarankan kalau kita mencintai saudara kita sesama muslim, utarakan, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu di jalan Allah, gitu kan. Tapi itu nggak bisa diucapkan oleh sesama orang Indonesia dalam bahasa Indonesia. Ya, misalnya saya nih ketemu sama siapa gitu, temen kayak atau siapa atasan di kantor misalnya, terus tiba-tiba datang gitu, Pak, saya mencintai Anda di jalan Allah gitu. Tampol, apa lu hombreng? Karena bahasa itu tidak layak diucapkan oleh seorang Indonesia kepada sesama laki-laki yang kalau itu dalam bahasa Arab, it's okay, nggak ada masalah. Ya memang begitulah. Setiap budaya kan beda-beda ya. Saya ini orang Indonesia, istri saya orang Indonesia. Kalau saya mau pergi ya, atau istri saya mau pergi gitu, salah satunya di rumah, paling cuman cium tangan, nah gitu. Istri saya bilang, saya pergi dulu ya, assalamualaikum, sambil cium tangan kan gitu. Itu budaya, gitu. Nah ada teman saya, dia orang Indonesia sih, cuman mungkin kelamaan di Amerika kali apa gimana ya. Itu kalau setiap mau pisah dan sebagainya gitu, mau apa pamit, dia nggak bilang, dia nggak cium tangan, dia bilang I love you, I love you. Saya tuh, iya iya sih suami istri, tapi mas pakai I love you sih gitu kan. Wah kelamaan di barat gitu, ke bawah-bawah dengan gaya orang barat. Masa dikit-dikit I love you gitu. Sama tuh lagi telepon gitu ya, teleponan sama istrinya. Gini, ya sudah ya Maya, I love you gitu. Bilang, ih apaan sih lu I love you. Ya kan kita menunjukkan gini. Iya tapi orang Indonesia tuh tidak begitu kalau ngomong I love you gitu kan. Itu orang bule kayak gitu. Sedikit-sedikit I love you gitu kan. Enggak lah. Tapi kadang-kadang saya buat bercandaan juga sama istri ketika mau pergi. Saya bilang I love you. Wah gitu. Apa sih I love you. Tidak lazim buat kita. Nah kan kendala bahasa dan gaya bahasa. Gaya gestur, gaya cara ekspresi dalam berkomunikasi itu kan beda. Nah Nabi kita itu bukan orang Indonesia, Nabi kita orang Arab. Ketika Nabi bilang, katakan pada saudaramu, inni uhibbuka fillah, kita agak susah mau menjelaskannya. Enggak gitu ya Rasulullah, kalau di kita ngomong kepada sesama laki-laki, aku mencintaimu gitu tuh, ditampol ya Rasul. Karena bukan begitu budaya kita. Nah itu tuh, itu problem. Jadi sirah nabawiyah sih ya sebagai sebuah sebuah katakanlah sebuah peradaban Arab gitu ya. Oke, kita memang harus merujuk ke sana. Tapi kan nggak semua bagiannya, nggak semua detailnya tuh harus kita tiru gitu di kita. Nggak harus gitu. Nah sehingga nanti kalau itu yang kita paksakan, jatuhnya kita bukan ke Islam-Islaman tapi malah ke Arab-Araban gitu. Islamnya malah belum tentu dapat gitu. Ya contohnya yang gampang lah misalnya nih ya, saya suka bilang begini. Yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di zaman itu di tengah bangsa Arab, ya pasti selain makanan, obat-obatan juga yang khas dari bangsa Arab. Misalnya orang Arab di zaman Nabi itu kalau berobat tuh salah satunya dengan dengan berbekam, ya berbekam darahnya disedot gitu ya. Walaupun kalau di zaman Nabi berbekam itu agak horor ya, karena beda. Orang kita, orang Indonesia ini berbekam itu dia pakai api gitu ya. Jadi kayak gelasnya ini atau kopnya itu kan di segini terus dibakar gitu biar udaranya narik darah. Nabi enggak. Di zaman Nabi itu berbekam tuh bukan pakai kop gitu. Itu saya nggak tahu tuh peradaban dari mana. Tapi berbekam itu kalau di zaman Nabi adalah
ditoreh lalu disedot pakai mulut gitu. Atau mungkin ada semacam selang atau apa tapi disedot pakai mulut kayak orang orang kena bisa ular gitu ya. Kan darahnya itu kena bisa itu bisa orang itu bisa mati gitu kan. Nah, biar enggak itu disedotlah darahnya gitu kan. Gimana cara nyedotnya? Ya kalau yang darurat mah pakai mulut gitu, ya kan? Makanya kalau di zaman Nabi ya, orang berbekam atau profesi tukang bekam itu termasuk sejajar dengan profesi yang katakanlah kalau di tengah masyarakat tuh dia kurang terhormat gitu. Profesi tukang bekam itu kurang terhormat kalau di masa Nabi. Karena dia bersimbah dengan darah. Selevel lah dengan tukang jagal gitu, tukang sampah gitu ya. Pokoknya yang kotor-kotor gitu ngurusinnya. Ya kan tukang kalau di zaman kita mungkin ya tukang sedot WC gitu-gitu. Itu levelnya kayak gitu. Sehingga kalau dalam kitab fikih itu ya dikatakan bahwa seorang seorang atau pasangan suami istri yang menikah itu syaratnya harus sekufu. Nah, salah satu di antara contoh tidak sekufu adalah kalau si wanita itu bapaknya tukang bekam. Itu dianggap tidak sekufu. Dianggapnya tuh kayak ya tadi bapak lu tukang sedot WC ya gitu. Halal ya, masalah halal, tapi pandangan di tengah masyarakat tuh agak negatif gitu. Kerjanya di kamar jenazah gitu misalnya, kerjanya di apa di comberan, di ya kayak tadi itu di septic tank gitu gitulah. Itu kalau dalam ilmu fikih klasik gitu ya, itu dianggap salah satu penyebab tidak kufunya adalah kalau bapaknya yang perempuan atau bapaknya yang laki itu kerjaannya adalah sebagai tukang bekam. Nah di masa Nabi bekam itu disedot pakai mulut gitu. Satu hal yang harus kita ketahui, Nabi Muhammad tuh bukan pencipta metode bekam. Enggak, enggak. Nabi itu ya sekedar menjalankan tradisi orang Arab. Sudah ada beribu-ribu tahun teknik berbekam itu di negeri Arab, bahkan di berbagai belahan dunia juga sudah ada. Nah, yang jadi agak rancunya tuh kok bisa gitu ya. Umat Islam hari ini menganggap bekam itu adalah pengobatan Nabi atau pengobatan syar'i gitu. Padahal kan itu pengobatan emang udah ada jauh sebelumnya. Orang Arab juga berbekam, maksudnya orang Arab tuh nggak yang Islam aja ya. Abu Jahal tuh berbekam, Abu Lahab tuh berbekam, abu-abu yang kafir-kafir musyrikin Mekah itu semua tuh mereka berbekam itu karena itu budaya mereka. Kok bisa kita hari ini mengatakan bahwa bekam itu adalah pengobatan syar'i, pengobatan nabawi? Itu jelas keliru banget, salah kaprah banget gitu loh. Ya sebagaimana kita mengatakan bahwa kalau Nabi makan kambing gitu atau minum susu kambing itulah makanan Islami gitu. Ya enggak lah. Makanan Islami tolok ukurnya bukan kambing atau bukan tidak kambing gitu ya. Termasuk salah satu yang salah kaprah banget adalah mengatakan disunahkan makan nasi kebuli, nasi biryani, nasi mandi. Dianggap bahwa Nabi Muhammad kan orang Arab. Nah di Jakarta banyak restoran Arab nih gitu ya. Wah restoran Arab tuh jualannya nasi kebuli, nasi mandi. Dianggap wah itu ngikutin sunnah. Padahal tidak ada riwayatnya sedikit pun Nabi itu kalau makan nasi kebuli. Nasi kebuli itu bukan nasi Arab, bukan. Itu nasi India. Ya nasi biryani itu nasi India. Beras basmati itu adanya di India. Memang itu budaya India, cuman Islam masuk tuh ya kan ke India. Nah orang India yang Islam itu kemudian berdaganglah di Tanah Abang gitu ya. Orang bilang nasi Arab gitu aja. Padahal enggak, itu fitnah gitu ya. Nah jadi perlu juga nih lebih kritis gitu ya memahami bagaimana kita mengambil kesimpulan hukum dari sirah nabawiyah. Sirah nabawiyahnya sih dia adalah sesuatu yang ilmiah saja, fakta aja begitu. Nah yang jadi masalah adalah kita tidak bisa membedakan mana yang itu syariah dalam arti yang sesungguhnya dan itu adalah tradisi bangsa Arab yang tidak ada kaitannya dengan syariah tapi ngeblend dengan kehidupan Nabi, ngeblend ya kan, menyatu gitu dan susah mau dipisahkan gitu. Sehingga akhirnya apa yang ada di sirah nabawiyah itu seolah-olah itulah Islam gitu kan. Sama nih dengan konsepnya orang khutbah Jumat.
Ya faktanya memang Nabi kalau khutbah itu kan pakai tongkat gitu kan. Dan tongkat itu memang ya apa namanya memang kemana-mana menemani Nabi. Nabi ke pasar tuh bawa tongkat, ke kebun kurma bawa tongkat, perang bawa tongkat. Ya khutbah juga ya bawa tongkat lah, ya kan. Cuman kan satu hal yang unik adalah begini. Di kita di zaman sekarang, masjid-masjid itu kadang-kadang menyiapkan tongkat juga buat khutbah gitu ya. Jadi saya nih kalau misalnya lagi khutbah di masjid-masjid yang ada tongkatnya ya saya pegang lah tuh tongkatnya gitu kan. Karena kan sunnah Nabi gitu. Problematikanya adalah begini, kalau Nabi selesai khutbah Jumat, selesai sholat Jumat pulang, ya tongkatnya sih nggak ditinggal di mimbar, dibawa pulang. Ya kan, kalaupun kelupaan juga balik lagi, tongkat saya mana tadi ketinggalan di sini diambil gitu kan, dibawa pulang. Nah itu sunnah Nabi setelah khutbah tongkatnya dibawa pulang. Nah saya habis khutbah sholat Jumat gitu ya mau pulang saya bawa tongkat itu diomelin sama pengurus. Pak Ustadz bawa pulang amplopnya aja, tongkatnya balikin lagi, itu punya masjid katanya gitu. Wah saya bilang nggak sesuai sunnah, sunnahnya tongkat dibawa pulang karena begitulah Nabi ya kemana-mana bawa tongkat, nggak cuma ditaruh ditinggal di mimbar gitu kan. Nah ini kan bagaimana caranya kita memahami faktanya kayak gitu tapi narik kesimpulan hukumnya kayak apa. Apakah tongkat itu bagian dari syarat sahnya sebuah khutbah Jum'ah? Ataukah itu cuman sekedar fadilah keutamaan? Ataukah itu nggak ada hubungannya sama sekali? Kebetulan Nabi waktu itu mungkin usianya sudah ya mulai senja, kemana-mana bawa tongkat. Atau paling tidak ya itu budaya gitu. Kalau saya perhatikan ya kemana-mana bawa benda itu udah budaya. Orang zaman dulu bawa tongkat, orang zaman kesini-sini bawa tasbih yang muter itu loh, bawa kemana-mana tasbih gitu. Nggak dipakai buat baca zikir juga sih, mau dipakai-pakai aja. Cuman saya perhatikan gitu ya, teman-teman saya yang orang-orang Arab yang atau yang keturunan Arab atau yang pengen jadi kayak orang Arab kan banyak tuh ya, dengan segala variannya gitu. Kemana-mana tuh bawa tasbih gitu, tasbih dibawa aja gitu. Saya perhatiin gitu, dibaca nggak ya, dibaca nggak ya? Enggak sih, nggak dibaca. Dia nggak subhanallah subhanallah, enggak. Tasbih cuma diputar-putar aja sama dia. Itu tasbih yang dari kayu koka apa-apa tuh ya gitu. Bawa-bawa aja. Nah itu budaya kan sebenarnya. Budaya pegang tasbih gitu. Nah ada lagi nanti budaya zaman sekarang. Kemana-mana bawa handphone. Ya kemana-mana bawa handphone gitu. Kalau Nabi Muhammad baca sirahnya kita gitu. Nabi pasti orang zaman Nabi bingung. Itu kemana-mana bawa handphone buat apaan gitu ya. Ya ini banyak manfaatnya nih satu handphone ini. Bisa buat nelpon, bisa buat ngerekam, bisa buat macam-macam gitu kan. Tapi kita punya budaya kemana-mana bawa handphone. Bahkan tidur bawa handphone, nongkrong di WC itu pegang handphone. Udah masuk nih, keluar lagi. Handphone mana handphone apa? Mau nongkrong nih, mau bawa pegang handphone. Bayangin coba. Ada sebuah tren baru nongkrong bawa handphone gitu ya. Nah, Sirah Nabawiyah itu banyak sekali fakta yang kalau kita selami di dalamnya, itu banyak hal-hal yang sebenarnya kita jadi mengerutkan dahi 10 lipatan gitu. Kok gini sih? Kok gini sih gitu ya. Nah, itu kalau kita betul-betul meneliti. Cuman memang kebanyakan yang bicara sirah itu paling-paling ngambil ya cuplikan-cuplikannya saja dan seolah-olah itu timeless gitu, tidak ada itu kapan kejadian dan sebagainya. Seolah-olah kayak Nabi itu ada di depan kita gitu. Ya kan? Itu kayak lagunya Bimbo gitu kan. Berabad jarak darimu ya Rasul, seakan dikau di sini kan gitu ya. Karena saking cintanya sama Rasulullah, dia nggak sadar bahwa Rasulullah itu adalah orang yang hidupnya 1400 tahun yang lalu di tengah peradabannya dia gitu. Kalau saya ya dari dulu sih udah biasa, tahulah banyak sirah nabawiyah, udah dari kecil kan belajar gitu kan. Tapi setelah saya lebih mendalami lagi fakta-fakta yang nyata banget gitu tentang kehidupan abad ke-7 Masehi ya. Kan Nabi itu lahir 571 abad ke-6 ya kan. Wafatnya 610 masuk udah abad ke-7 gitu. Nah, itu kehidupan di abad ke-6 ke-7 itu kan nggak kebayang gitu sama kita ya kan. Itu tadi yang saya bilang, nggak ada WC loh. Dan kalau cebok pakai batu loh gitu kan. Kalau minum tuh minum susu kambing mentah loh gitu ya. Dan banyak lagi hal-hal yang kita nggak kebayang gitu kalau kita tuh ada di zaman Nabi. Mungkin kita akan stres gitu ya, stres atau bingung gitu, nggak percaya. Kok gini ya gitu loh ya kan.
Dengan banyaknya data dan fakta yang kita muat, informasi tentang kehidupan zaman Nabi, itu banyak hal yang kita jadi kayak bingung juga gitu. Segitunya ya, kayak gitu ya, gitu. Itu tadi yang saya mau omongin, gaya bahasa orang Arab yang hiperbol. Ya memang begitu, ya kan? Saya nih baru kemarin umroh dan apa namanya ketemu lah, lihat orang Arab itu kalau ngomong, ya Allah, ngomongnya itu ya kayak orang berantem gitu loh, gitu kan? Itu jamaah umroh kita bingung, ada apa Pak Ustadz? Itu lagi berantem ya? Enggak, dia lagi ngobrol mau makan siang di mana kita, mau makan nasi padang apa nasi pecel gitu. Saya terjemahinnya gitu. Tapi kok ngomong kayak gitu kayak orang mau berantem gitu. Ya emang begitu orang Arab kalau ngomong rame itu, gitu kan, emang begitulah gitu. Wah, saya kira orang kampung saya aja yang kalau ngomong teriak-teriak gitu, ternyata di sini lebih parah lagi ya gitu. Nah, kebayang kan? Itulah orang Arab gitu. Jadi kebayang kalau Nabi dan para sahabat kalau ngomong tuh ya bahasanya tuh agak 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 lain gitu kalau dibandingkan dengan kita. Ya Nabi SAW itu pernah bilang begini, janganlah kalian melewati orang yang sedang sholat. Lebih baik tunggu sampai selesai, baru kalian lewat di depannya. Walaupun nunggunya sampai 40 tahun. Itu kan bahasanya bahasa hiperbol banget. Mana ada orang sholat 40 tahun gitu kan. Tapi ya gitulah gaya bahasa. Lebih baik kamu tunggu 40 tahun orang itu sholat daripada kamu lewat di depannya. Dan kepada orang yang sholat, Nabi juga pesan, jangan biarkan ada orang lewat depan kamu kalau kamu lagi sholat. Kalau sampai ada yang lewat, faliyadrohu, dorong dia, jorokin, gitu. Kalau udah dijorokin jatuh bangun mau lewat lagi, bunuh aja. Nabi ngomongnya gitu, bunuh aja gitu. Ini maksudnya kita suruh bunuh beneran apa enggak nih gitu ya? Ya ternyata enggak beneran. Tapi gitulah gaya orang Arab, bunuh aja gitu kan. Kalau bahasa kita mungkin tampol aja gitu istilahnya gitu. Sama Nabi juga ketika melihat orang-orang munafik ya, mereka itu kan pura-pura masuk Islam tapi giliran diwajibkan sholat 5 waktu suruh ke masjid pada nggak ke masjid. Ya tapi juga orang munafik kan, Islamnya kan cuman kalau yang pas butuh aja gitu, kalau di luar itu kan dia males lah gitu ke masjid gitu. Itu Nabi sampai ngomong begini, pengen saya bakar di rumah mereka itu gitu. Saya akan suruh orang lain jadi imam, Nabi kan imam di masjid ya. Saya suruh orang lain, wakil saya yang imamin. Lalu saya bawa beberapa orang pemuda, akan saya suruh mereka itu bawa memanggul kayu bakar. Lalu akan saya bakar-bakarin rumah orang yang pada nggak ke masjid itu. Gitu. Itu hadisnya sahih, ya kan? Pertanyaannya kan begini, ketika Nabi bilang mau saya bakar-bakarin gitu, itu apa emang itu sebuah perintah? Di zaman kita sekarang kalau misalnya di tetangga kita ya di komplek kita kan ada masjid, terus yang sholat jamaah aman, nah yang nggak jamaah tuh rumahnya apa kita bakar-bakarin gitu? Ya kan jawabannya nggak juga. Enggak kayak gitu. Itu kan faktor gaya bahasa. Walaupun Nabi ngomongnya pengen bakar, ternyata faktanya nggak ada yang dibakar sih. Nggak ada rumah yang dibakar sama Nabi. Belum pernah ada kisah orang kebakaran di Madinah gara-gara rumahnya dibakar sama Nabi gara-gara dia nggak mau sholat ke masjid. Itu nggak ada kisah kayak gitu. Tapi hadis bahwa Nabi mau membakar memang ada. Cuman memahaminya jangan kemudian, wah kalau Nabi pengen saya juga udah kerjain nih. Nggak juga gitu ya. Jadi memang problematikanya di situ sebenarnya. Bagaimana memahami. Makanya sirah nabawiyah itu kajian yang paling utamanya bukan membahas kejadiannya, tapi menarik kesimpulannya atau disebut dengan fikihnya. Makanya istilahnya fikih sirah. Ya. Bagaimana memahami sirah nabawiyah. Gitu. Itu penting banget ya kan. Agar kita tidak keliru atau kita salah kaprah dalam ya istilahnya mengklaim ini adalah Islami, ini adalah sesuai dengan Rasulullah, tapi ternyata nggak tepat gitu ya. Ketika makan nasi kebuli dibilang ini sunnah gitu. Ketika pakai baju gamis dibilang ini sunnah gitu. Ketika kemana-mana bawa tasbih dibilang ini sunnah gitu. Nah padahal kan bukan itu sebenarnya kan. Nah diskusinya penting, makanya harus ada ilmu yang apa namanya ya yang mendalam tentang itu, dan ilmunya adalah ilmu fikih ya. Fikih untuk memahami sirah ya,
metodologi yang dikembangkan untuk mengambil pelajaran dari sirah nabawiyah. Itu nanti pasti akan dipilah. Oh, yang ini nggak jadi pelajaran, ini kan budaya dia. Kita toh tidak harus melestarikan budayanya gitu ya. Jadi kita sih udah punya budaya sendiri, dan masalah perbedaan budaya antara kita dengan orang Arab di masa Rasulullah itu ya itu sunnatullah. Kan Allah menciptakan manusia apa berbeda-beda kan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya kan Allah menciptakan manusia itu beda-beda, masing-masing budayanya beda-beda. Nah, Islam kebetulan dititipkan turunnya di Arab gitu kan. Ya tentu namanya titipan ya yang kita ambil Islamnya, bukan Arabnya gitu ya. Yang masalahnya kadang-kadang kecampur kan, ya ada Arab-Arabnya dikit lah gitu. Dan itu sih nggak apa-apa, cuman jangan sampai begini. Ternyata itu 100% budaya Arab, kita anggap itu syariat dan kita paksakan ke tengah budaya kita. Nah, itu yang jadi mules-mules kita akhirnya gitu kan. Kenapa? Karena namanya budaya juga berkembang. Boleh jadi orang Arabnya juga sudah tidak melakukannya. Contoh ya, ketika Nabi haji dari Madinah ke Mekah, ya kan, itu kan beliau naik unta, ya kan. Bahkan ketika Nabi tiba di Mekah dan tawaf di sekeliling Ka'bah, Nabi juga naik unta, gitu. Jadi masuk ke Masjidil Haram tuh untanya gitu kan. Apakah kita harus haji naik unta gitu? Kita nih dari Jakarta ke Jeddah naik pesawat, terus dari Jeddah ke Madinah gitu kan, tinggal di Madinah, lalu kita ketika masuk ke Mekah, apakah harus kita naik unta biar kayak Nabi gitu, dari Madinah ke Mekah naik unta, dan masuk Masjidil Haram tawafnya juga naik unta? Ya nggak harus sih. Nggak harus, ya kita naik onta modern lah, naik bis, naik kereta, naik mobil gitu kan. Dan naik onta di Masjidil Haram nggak mungkin lah ya. Tapi sekarang ada skuter listrik yang bisa disewa ya kan, untuk tawaf, untuk sa'i gitu. Nah, artinya tidak harus seontak-ontaknya yang kita pegang gitu kan. Tapi Nabi naik kendaraan gitu ya. Nah, kendaraan apa yang paling cocok dengan zaman kita? Ya sekarang ada kereta cepat ya kan, ada yang selama ini sudah ada bis gitu, atau kadang-kadang naik pesawat juga dari Madinah ke Jeddah itu. Nah, artinya itu adalah moda transportasi dan tidak harus ontaknya gitu ya. Tapi kadang-kadang juga ontak harus dipahami sebagai ontak apa adanya ketika kita ngomongnya tentang misalnya Idul Kurban. Idul Kurban kan nyembelih ya harus kambing, sapi atau onta gitu kan. Bisa nggak tuh kemudian dikias? Kalau zaman Nabi nyembelih onta, hari ini kita nyembelih Mercedes gitu atau Tesla. Ya nggak juga ya kan, karena beda karakter gitu. Nah, makanya kapan onta adalah onta dan kapan onta adalah pesawat terbang. Nah, itu kan sebuah cara analisa yang nggak harus selalu sama gitu kan. Ketika kurban ontaknya tetap onta, tapi ketika ngomongin yang lain, ontaknya berubah jadi kapal, pesawat terbang, kereta cepat dan sebagainya. Itu ada ilmunya. Tidak harus apa adanya plek itu di copy paste gitu, di copy paste gitu ya. Tapi kadang-kadang ya memang ada yang harus di copy paste gitu. Kayak Sirah Nabawiyah ya. Kalau kita ngomongin Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW itu kan kayak kalau zaman kita sekarang tuh masjid belum jadi. Orang atapnya nggak ada, keramiknya juga nggak ada, boro-boro kubah atau menara ya kan. Boro-boro lampu-lampu gitu misalnya, atau AC pendingin gitu, nggak ada gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan gini, sampai Nabi wafat Masjid Nabawi ya gitu-gitu aja, nggak pernah ada atapnya, nggak pernah ada WC-nya, nggak pernah ada AC-nya, nggak pernah ada apa dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, kita zaman sekarang kalau bikin masjid harus persis seperti Masjid Nabawi di zaman Nabi, atau kita boleh kemudian menambahinya dengan desain interior ya kan, dengan kubah, dengan hiasan-hiasan, dengan menara, dengan speaker dan sebagainya. Kan masjidnya jadi bid'ah gitu istilahnya, karena ketambahan banyak hal gitu ya. Nah, ataukah nggak apa-apa kalau masjid itu kemudian ditambah-tambahi dengan berbagai macam hal yang lain gitu ya. Nah, itu adalah satu analisa yang juga kita harus tahu dan kita bisa bandingkan antara pendapat satu ulama dengan ulama yang lain. Kira-kira seperti itu Pak Rizko dan juga jamaah sekalian. Jadi memang kita penting belajar Sirah Nabawiyah, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana menarik kesimpulan hukumnya
Tidak semua fakta di zaman Nabi itu harus kita terapkan dan tidak juga selalu harus kita amalkan, ya. Banyak fakta-fakta itu yang ternyata kita nggak harus amalkan karena ternyata dia hanya adalah tradisi Arab saja dan tidak perlu kita memaksakan budaya dan tradisi Arab di tengah masyarakat kita, begitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pak Rizko, saya kembalikan lagi pimpinan acaranya kepada Pak Rizko. Dari saya cukup sekian, saya akhiri dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadarrahum ووفقنا لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Pak Rizko chatting saya suruh closing. Terima kasih Pak Ustadz yang menyampaikan materinya. Ini masih ada waktu, ada 4 menit. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Walaupun sudah didoain, itu kan cuma merupakan doa, kita aminkan kan bagus. Tapi bukan berarti sudah tutup acaranya. Silakan teman-teman kalau mau menyampaikan pertanyaan atau apa, silakan. Pak Lukman. Silakan ya. Iya. Maaf Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, mau menanyakan, mungkin ini tidak terkait dengan sirah nabawiyah yang dibahas tadi, cuman saya beberapa minggu ini bertanya-tanya gitu Pak. Meskipun saya juga bisa lihat misalnya di browsing atau di YouTube atau gimana Pak ya. Terkait misalnya ada orang Islam yang tidak pernah sholat, terus dia meninggal. Apakah kita wajib mensolatkan Pak? Terlebih mungkin dia menjadi seorang pemimpin. Mungkin dari saya Pak. Gimana orang Islam kenapa? Orang Islam Muslim tidak pernah sholat, terus dia meninggal. Kita sebagai umat Muslim, apakah kita wajib mensolatkan? Begini, itu mungkin jadi saya, Pak. Terima kasih. Ya, kewajiban mensolatkan jenazah Muslim itu batasannya bukan dia rajin tidak rajin sholat, atau juga bukan karena dia ustadz atau bukan ustadz gitu ya. Tapi batasannya adalah secara status agamanya masih Islam atau sudah berganti menjadi agama yang lain. Itu batasannya. Jadi hatta walaupun dia nggak pernah sholat, tapi statusnya kan Muslim, ya justru dia malah sangat membutuhkan untuk disolatkan gitu. Kenapa? Dosanya banyak nih mayat nih, harus kita sholatin berkali-kali kalau perlu dari pagi sampai malam gitu. Kenapa? Jarang sholat nih jenazah, itu justru harus kita sholatin gitu kan. Yang haram disolatkan tuh bukan yang nggak sholat, ya. Yang haram disolatkan kalau emang dia secara resmi, ya, official gitu, agamanya bukan Islam, resmi ya. Nah sementara kalau orang jarang sholat, ya di KTP kan tetap Islam. Nah kalau dia masih Muslim dan bukan kafir ya, orang nggak sholat tuh nggak kafir loh, ya kan, cuma dosanya banyak gitu kan. Nah justru orang yang dosanya banyak malah butuh banget itu disolatin yang banyak. Kan sholat kan
ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia gitu. Masa kita bilang kita nggak usah mintain ampun, kenapa? Biarin aja dia mati kayak gitu, keleset gitu kan, enggak. Ya. Kecuali kalau emang orang kafir, mungkin dia orang Hindu, orang Buddha, orang apa dan sebagainya. Kalaupun kita sholatin keluarganya tersinggung, apa-apaan lu jenazah gue disolatin, dia bukan Islam gitu loh, ya kan. Tapi kalau ada orang nggak sholat nih, ya kan, katakanlah bapak-bapak udah tua gitu, jarang sholat, mati pula gitu kan. Terus kita sholatin, seneng nggak anak-anaknya, keluarganya, mantunya, cucunya? Pasti seneng gitu kan. Walaupun faktanya mereka tahu bapaknya nggak sholat, tapi kan tetap aja bapaknya muslim gitu kan. Batasannya itu status kemusliman yang resmi, gitu aja sih intinya. Oke. Nah, ada lagi? Baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Pak Darmanto, kira-kira terjawab tuh. Halo Baik, Pak Pak, Darmanto, sudah. kira-kira jawaban Sudah, Pak. Ustadz bisa Sudah ya. Sudah nih. Terima kasih banyak. Sudah melafalkan kalimat syahadat, muslim dan kekafiran wajib disolatkan. Itu kewajiban yang hidup, bukan yang mati. Baik Ustadz, ini teman-teman terima kasih. Jadi kita tambah wawasan mengenai sirah Nabawi, ternyata juga ada fikihnya. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, kayak tadi Ustadz, seolah-olah gamis itu merupakan sunnah dan sebagainya. Kalau dalam budaya dulu bukan Rasulullah yang pakai gamis, Abu Jahal, Abu Lahab juga mungkin pakai gamis juga gitu. Jadi itu bukan sebagai sunnah gitu Ustadz ya. Jadi kalau sunnah lo Abu Jahal aja pakai gamis gitu kan gitu. Iya. Jadi dan Abu Jahal ngomong Arab loh. Kita aja ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad nggak pernah ngomong Arab. Abu Jahal tuh pakai bahasa Arab loh. Hidupnya lebih pakai bahasa Arabnya lebih banyak. Dan Abu Jahal kalau ada ayat Quran dibacakan dia paham. Sama kita malah kita nggak paham. Oke, baik Ustadz. Jadi ya mungkin buat wawasan kita lah. Artinya bukan tidak semua yang dilakukan Nabi itu sebagai hukum, ada sedikit yang sebagai budaya. Yeah. Walaupun ada kita jangan dan kalau kita mau menerapkan itu sebagai sunnah, cuma kan ada kalau hadis ada asbabul furudnya dan sebagainya. Jadi tidak harus geral, wah ini sunnah Nabi. Terima kasih banyak Ustadz atas dan ini sebenarnya menambah wawasan buat kita semua. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri teman-teman dengan bacaan hamdalah dan doa kafatur majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Ustaz Pak Lukman. Waalaikumsalam.